Tiada hari tanpa wajah dan suara Deddy Mulyadi. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Kabut guys, belum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari Deddy Mulyadi adalah hari-hari penuh keriuhan. Nyaris setiap waktu, wajah dan suara Gubernur Jawa Barat itu menyesaki ruang publik media. Gubernur Deddy Mulyadi seolah manusia hasil kloning karena ada di mana-mana, muncul di semua media, tiada pagi, tak juga terkecuali malam hari. Secara algoritmik, konten yang dihiasi wajah dan suara Deddy Mulyadi menempati posisi teratas pada semua mesin pencari maupun laman media digital. 5 hari setelah dilantik, Deddy Mulyadi bahkan membagi-bagikan kendaraan operasional gubernur. Kasihkan ini berubah jadi mobil rumah sakit. Ya, berubah jadi mobil rumah sakit yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, ya. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah. Ini bisa kan? Mobil lab. Jalan. Gagah, Pak. Ini mobil rumah sakit, Pak. Pagi-pagi, Deddy Mulyadi juga membuat kontroversi, mengirim pelajar bermasalah ke barak-barak militer. Jadi Pak Sekda, jadi kenakalan sekarang itu jangan dipahami sebagai kenakalan yang bersifat spontan. Tapi sebuah gerakan yang terstruktur dan terorganisir. Jadi gangster itu ada gurunya. Deddy Mulyadi memang bukan tipe gubernur yang mengatur administrasinya hanya dari belakang meja, lazimnya gubernur dari provinsi lain. Hampir 3 bulan memimpin, Deddy Mulyadi hanya sesekali berada di kantornya. Nah, ini kali pertama saya pidato di Gedung Sate, Pak. Karena sudah hampir 3 bulan saya belum pernah ngantor ke kantor ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Deddy Mulyadi sejak 2017 tatkala menjabat Bupati Purwakarta pun sudah menjadi kreator konten. Dia sudah aktif melakukan promosi diri di media digital atau disebut digital presence. Melalui kanal YouTube pribadinya Kang Deddy Mulyadi Official, dia mendekonstruksi citra pejabat publik. Deddy Mulyadi lebih sering turun ke lapangan, menemui warga marginal, bercanda dengan mereka, membela rakyat yang terzolimi, bahkan berdebat dengan pelajar SMP sekalipun. Ini kan gini loh, nebang itu tanya dulu dong pemiliknya. Ini mau ditebang orang nanam puluhan tahun, Pak. Orangnya sakit. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Harus diakui, sepak terjang Deddy Mulyadi di ruang publik media mengundang banyak kontroversi. Hanya dalam 3 bulan sejak dilantik, Deddy menjadi media darling, dielukan warga kebanyakan, tetapi juga dikecam banyak pihak. Bukan hanya karena kebijakannya yang dianggap terlalu populis dan di luar kebiasaan pemimpin daerah lainnya, tapi komunikasi verbal dan non-verbal Deddy Mulyadi terkadang memancing reaksi publik, bahkan dari mitranya DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau DPRD ngomong terus, diomongin kata rakyat, kerjanya ngomong terus, kita tidak butuh ngomong. Padahal tugas DPRD ngomong. Nggak ngomong diomongin juga, dapat duit tuh. Nggak ngomong-ngomong, pokirnya udah dibagi, nggak ngomong lagi. Deddy Mulyadi bukanlah tipe gubernur salon, melainkan seorang gubernur aliran pragmatisme yang menekankan manfaat praktis dan akibat suatu gagasan atau tindakannya. Semoga pula Deddy Mulyadi bukan seorang demagog digital, yaitu menggunakan teknologi digital termasuk media sosial untuk mempromosikan ideologi atau pesan politik yang manipulatif.
dengan cara memanfaatkan emosi masyarakat. Sebab pada kenyataannya, Deddy Mulyadi tanpa basa-basi menepis kerumitan proses, menggebrak dan meruntuhkan tradisi birokrasi yang terkenal berbelit-belit. Deddy Mulyadi, pemimpin pro rakyat kecil, penyantun orang miskin yang rajin belusukan. Namun sebagian pihak mencurigai ada udang di balik sepak terjangnya demi melambungkan citra politik menuju 2029. Demi citra, Deddy Mulyadi bahkan ikut menilai pemerintah Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Apapun motif di balik keriuhan di ruang publik media, semoga Deddy Mulyadi pula ikhlas menjalankan amanah dengan jabatannya. Yang perlu diingat, apapun dan sebesar apapun perbuatannya, kelak pasti ada balasannya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang termaktub dalam ayat 7 dan 8 surat Al-Zalzalah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.